Sudah sejak lama masyarakat Indonesia memanfaatkan madu hutan untuk dikonsumsi. Banyak manfaat yang didapatkan dengan mengkonsumsi madu. Tak ada yang meragukan jika Indonesia memiliki potensi madu hutan yang sangat besar. Salah satu hasil hutan bukan kayu ini tersebar hampir di seluruh Indonesia. Saat ini, madu sudah menjadi bahan makanan favorit dan gaya hidup manusia. Upaya peningkatan kualitas madu hutan juga terus dilakukan oleh petani madu, pemerhati, dan juga pemerintah. Deklarasi gerakan peningkatan produksi madu hutan berkualitas. Madu hutan 1. Bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. 2. Memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. 3. Menjadi indikator kondisi ekosistem hutan yang baik. 4. Potensi besar, kebutuhan tinggi, dan dijamin organik. Pada hari ini Jumat tanggal 7 Maret 2014, saya Menteri Kehutanan mendeklarasikan gerakan peningkatan produksi madu hutan berkualitas melalui budaya minum madu hutan nasional. Selama ini kita hanya mengkonsumsi madu. Petani yang memanen madu hutan juga hanya mengambil madunya dan menjual kepada masyarakat perkotaan. Bagian sarang madu atau yang lebih dikenal dengan bibrat nyaris tidak pernah dimanfaatkan. Dikarenakan minimnya pengalaman dan pengetahuan mengenai cara mengelola bibrat menjadi produk yang dapat dikonsumsi, bibrat bekas panen madu hutan banyak yang dibuang begitu saja. Belum banyak yang tahu bahwa bibrat atau yang sering disebut roti lebah adalah makanan bergizi lengkap sehingga sering disebut sebagai superfood. Kandungan gizi dan nutrisi yang terdapat dalam bibrat sangatlah banyak dan beragam. Dikarenakan banyaknya manfaat dari bibrat ini dan juga potensi produksi lebah madu apis dorsata yang cukup besar di anggota Jaringan Madu Hutan Indonesia atau JMHI, JMHI mencoba mengadakan pelatihan pengelolaan bibrat kepada seluruh anggotanya dan beberapa mitra JMHI yang memiliki kesamaan dalam pengembangan produk hasil hutan bukan kayu. Pelatihan bibrat ini menghadirkan ahli yang profesional, yaitu dari Bee Research and Development Center dari Hanoi, Vietnam, dan juga salah satu ahli pengembang produk turunan madu dari Universitas Indonesia yang sudah berpengalaman dengan lebah madu hutan dan produk turunannya. Sekarang ini kita melakukan pelatihan bibrat sesuai dengan temanya, di mana bibrat itu adalah produk yang dianggap oleh masyarakat masih sebagai seperti kotoran, sampah yang tidak bisa dimanfaatkan gitu loh.
ternyata Bibred ini dari sisi kandungan nutrisi itu sangat memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, terutama mulai dari kandungan protein, asam amino, dan yang lainnya. Sehingga saat Bibred ini diolah itu akan bisa mendapatkan nilai ekonomi yang sangat tinggi gitu. Di dalam pelatihan ini dijelaskan produk-produk apa saja yang bisa dihasilkan dari Bibred. Salah satu peneliti dari Universitas Indonesia, Muhammad Sahlan, juga menyampaikan tentang pembuatan propolis dari lebah madu. Produk dari lebah madu itu ada, pertama ada madu, yang kedua ada bee pollen atau bee bread, ya. Kemudian yang ketiga ada propolis, yang keempat ada beeswax, dan mungkin juga venom atau racunnya. Racunnya pun itu adalah produk yang bagus yang saat ini dikembangkan untuk menjadi obat. Indonesia, you have a lot honey hunter and collector from Apis dorsata, but in Japan they throw the bee bread away. That means they they throw a lot money. But after changing, I think they will collect bee bread because bee bread it's good for the health and also for the it can control some disease. So honey hunter can get more income from the bee bread. Saya pikir ini produk yang super, sama dengan madu hutan bersih. Kalau saya bilang lewat organik, karena dari hutan tidak ada kimia sama sekali. Tapi Bibred, saya pikir ini produk dengan konsentrasi nutrien ke Bibred. Antara lain protein komplit, vitamin komplit, mineral, dan lain-lain. Setelah mengikuti pelatihan ini, banyak peserta yang baru menyadari manfaat dari Bibred. Menurut saya ini pelatihan yang sangat luar biasa. Jadi yang tadinya sebelumnya polen ini kita buang sia-sia, sekarang kita bisa mengkonsumsi dia dalam bentuk segar maupun kering. Jadi istilahnya ada nilai jualnya lah Pak. Selama ini panen bagi petani ini tidak ada hasilnya, jadi sehingga mereka ambil madunya saja, dan madunya itu yang dibawa, dan yang Bibred ini uang. Oh, ternyata ini menghasilkan uang juga gitu, yang masyarakat ekonomis. Nah, mungkin kedepannya bagi kami masyarakat petani akan mengembangkan, mengemas kembali Bibred ini biar bisa kita jadikan uang. Menjadi tantangan kita bersama bagaimana bisa memberdayakan petani madu hutan untuk lebih optimal dalam memanfaatkan dan mengolah Bibred atau produk turunan dari lebah madu selain madu. Ya, kalau dari produk lebah hutan itu selama ini ya baru yang dimanfaatkan itu baru madunya. Ada di beberapa tempat itu lilin lebah yang sudah mulai diproses. Tapi itu pun karena pasarnya itu kecil, sehingga itu belum berkembang baik. Apalagi Bibred ini, Bibred itu sama sekali belum berkembang dan belum dimanfaatkan oleh para petani kita. Karena konsumennya pun juga belum banyak. Memang sebaiknya pemerintah ini sudah saatnya ya, kalau kita lihat Brazil dengan propolisnya nomor 1 di dunia, dengan konsumennya dari Jepang nomor 1 di dunia, kan potensinya besar. Seharusnya Indonesia itu nomor 2. Kalau tidak ada kebijakan yang mengkhususkan pada produk-produk madu yang ada di Indonesia, kita akan ketinggalan jauh. Jadi harusnya ada kebijakan yang memang fokus dari mulai penelitiannya, pengembangan teknologinya, sampai ke hulu, sampai ke ekonominya. Jadi itu memang harus dibangun bersama-sama gitu.
Tantangan JMHI memang ke depan perlu mengkampanyekan secara massal, baik di tingkat lokal maupun nasional, bagaimana masyarakat ataupun konsumen itu mengenal madu dan produk turunannya, serta manfaat daripada produk itu sendiri. Selain bicara tentang kesehatan, bicara tentang ekonomi, kita juga akan mengkampanyekan bahwa bicara madu hutan dan produk turunannya itu akan berdampak positif dalam kelestarian hutan di Indonesia.